Generasi Z, generasi yang lahir di era digital, generasi yang tumbuh dengan kemajuan teknologi, informasi tanpa batas, dan kebebasan berekspresi. Namun, di balik kebebasan itu, ada keresahan yang mengintai. Keresahan yang seringkali tak terlihat, tapi perlahan mengikis jati diri dan kesejahteraan mental mereka. Apakah ini harga diri dari kebebasan yang mereka miliki? Dulu, pergaulan memiliki batas yang jelas. Tapi hari ini, batas itu semakin kabur. Seks bebas, clubbing, dan gaya hidup hedonisme menjadi bagian keseharian untuk anak muda sekarang. Mereka menganggapnya seperti eksplorasi dan kebebasan berekspresi. Namun, di sisi lain, ada konsekuensi yang seringkali tak mereka sadari. Kalau menurut aku untuk judi online ini sendiri ya yang penting itu sangat merugikan, dimana menurut pandangan agama aku juga itu tidak diperbolehkan. Gambling, apa kita bakal dapat untung atau rugi, jadi lebih banyak ruginya sih kalau menurut aku. Kalau menurutku kan sekarang ini untuk akses kita melakukan judi online itu gampang ya, jadi mungkin salah satu cara pemerintah untuk menguranginya dengan menutup akses yang ada. Pemerintahnya itu bisa untuk dihentikan akses untuk judi online, dan juga untuk tempat yang menyediakan judi online itu juga bisa ditutup. Seks bebas juga dinormalisasikan oleh orang-orang, jadi dampaknya ya bisa terkena penyakit yang bahkan kita nggak tahu itu yang nularin itu dari mana gitu. Menurutku itu karena lingkungan, terus kemudian bisa juga karena faktor sosial ekonomi dari masing-masing orang, dan mungkin faktor pergaulan juga mempengaruhi. Di era media sosial, fear of missing out atau FOMO menjadi momok bagi Gen Z. Mereka melihat teman-teman mereka menghadiri acara, membeli barang terbaru, dan menjalani gaya hidup yang tampak sempurna di media sosial. Tanpa disadari, mereka terdorong untuk mengikuti tren. Bahkan jika itu mengorbankan kestabilan finansial dan kesejahteraan mental mereka. Bagaimana pendapat kakak tentang FOMO dan bagaimana fenomena ini berkembang di era digital? Pendapat saya yakni FOMO adalah ikut-ikutan, dan menurut saya FOMO ini berkembang didorong oleh media sosial. Dampak negatif sendiri dari FOMO terhadap kesehatan mental menurut kakak ada nggak dampak negatifnya? Kita ini memiliki rasa ingin melebihi dari orang-orang yang sedang tren ataupun yang lainnya. Itu aja sih. Cara kakak sendiri untuk mengatasi FOMO ini gimana? Cara saya untuk tidak FOMO yakni cukup menikmati postingan orang-orang di luar sana dan memandang ekonomi kita, apakah kita mampu untuk atau tidak. Itu aja. Opini kakak tentang media sosial yang berpengaruh dalam meningkatkan FOMO di kalangan remaja itu gimana? Pengaruh media sosial bagi kaum sekarang ini mungkin sangat berpengaruh ya, karena di mana-mana orang sekarang posting di media sosial, dia liburan di media sosial posting, beli barang baru di posting, ya gimana orang nggak iri kan, itu aja. Apa kakak termasuk orang yang FOMO dan berikan alasannya? Beruntungnya saya orang yang tidak FOMO ya, karena saya memandang materi saya juga, apakah saya mampu, tidak memaksakan demi gengsi. Berikan solusi kakak untuk FOMO dalam kehidupan sehari-hari. Solusi ya, solusi saya untuk orang FOMO ya jangan terlalu kemakan tren, disaring juga. Gen Z dikenal dengan ambisi dan semangat mereka. Namun,
Di balik semangat itu, ada tekanan yang tak terlihat. Mereka dituntut untuk sukses di usia muda, menghadapi persaingan yang semakin ketat, dan seringkali merasa gagal ketika tak mampu mencapai standar yang mereka lihat di media sosial. Jadi apa sih menurut kamu faktor utama yang menyebabkan peningkatan kasus gangguan mental di era saat ini bagi kita nih kalangan remaja lagi ya, Gen Z? Oke, pengaruhnya itu kayak perubahan pada citra diri, dia kayak sulit menerima emosi, terus sulit mengenal dirinya sendiri, terus atau dari pengaruh masyarakat, kayak tidak ada dukungan dari keluarga atau teman atau lingkungan sekitar kayak gitu. Jadi itu guys, salah satunya atau banyak ya faktor utamanya. Terus yang kedua itu apa sih dampak negatif dari gangguan kesehatan mental yang tidak ditangani dengan baik? Gangguan pada diri sendiri atau pribadi itu bisa kayak itu tadi, nggak bisa mengenal emosinya dengan baik atau nggak bisa menerima dirinya, terus merusak hubungan di keluarga juga, teman atau lingkungan sekitar. Terus juga mungkin bisa terjadinya kehilangan pekerjaan, menurunnya nilai akademis. Terus dia biasanya tidak diterima dengan baik di lingkungan, jadinya lebih menutup diri kayak gitu. Jadi itu ya guys, faktor-faktor dan dampak negatif dari gangguan kesehatan mental apalagi di kalangan remaja ini ya. Jadi pengalaman sendiri ada gak yang ada? Saya banyak anak SMP udah pada Tapi itu lanjut sekolah atau putus sekolah gitu bang? sekolah. Anaknya malahan ada yang udah dibiarin aja. Berarti bang kayak orang tuanya itu kayak perannya kurang atau gimana? Orang tua dan lingkungan sekitar memiliki peran krusial dalam membimbing Gen Z agar terhindar dari pergaulan bebas dan masalah kesehatan mental. Orang tua juga harusnya tidak hanya memiliki pengawasan, tetapi juga menjadi teman diskusi yang terbuka, memberikan pemahaman tentang risiko seks bebas, judi online, dan kehidupan malam yang tidak sehat. Dan komunikasi yang hangat dan edukasi sejak dini tentang nilai-nilai norma, agama, serta tanggung jawab sosial dapat membentuk benteng pertahanan diri. Selain itu, lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan akan mengurangi keinginan Gen Z untuk menjadi pelarian di tempat-tempat yang beresiko. Pada lingkungan sosial, termasuk teman sebaya, teman sekolah, dan masyarakat juga sangat mempengaruhi perilaku pada Gen Z. Pergaulan dengan teman yang positif dapat mendorong seseorang untuk tumbuh menjadi perilaku yang lebih baik. Sementara lingkungan yang toksik justru bisa menjerumuskan ke dalam kebiasaan buruk. Oleh karena itu, penting bagi Gen Z untuk selektif dalam memilih pertemanan. Dan juga bagi para orang tua serta guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mental yang sehat. Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Bagi Gen Z, ini adalah era kebebasan dan digitalisasi yang membawa tantangan baru. Tapi, dengan pemahaman yang lebih dalam, dukungan dengan generasi lain, serta kemampuan untuk mengolah diri, mereka bisa tumbuh dengan generasi yang lebih bijak dan kuat. Gen Z, kalian adalah harapan. Kebebasan adalah hak, tapi tanggung jawab adalah kewajiban. Masa depan ada di tangan kalian. Jangan biarkan kebebasan membuat kalian kehilangan arah. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang lebih baik.
say hi. Abang gue. Abang lu? Abang gue gizi tapi dia umur berapa abang gue sekarang? Terus videonya gimana? Aku nggak tahu tapi dia udah punya anak 2 aja. Tahun berapa? Tahun berapa? Aku 24. Ah, gue nggak. Tapi gue foto karena